Ya, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Boyodi Nugroho dari NIM 1217470016 kelas A2 jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan melanjutkan eh, tugas praktikum pemrograman yang sebelumnya terpotong hingga ke nomor 3. Sekarang saya akan melanjutkan dari nomor 4 hingga ke nomor 6. Oke, lanjut. Seperti biasa, seperti pada program yang kemarin, saya akan membuat source code-nya dulu, baru saya akan menjelaskan. Tapi karena pada video sebelumnya itu terlalu lama, karena banyak kesalahan tidak penting, di sini saya akan berusaha untuk mengerjakan agar lebih cepat dan tidak terlalu membuang-buang waktu. Oke, saya akan buat source code-nya dulu. Oke, ini adalah source code yang ada pada
latihan ketiga. Di sini saya akan coba run. Kita namakan until 4. Oh ya, sorry, maksudnya di latihan keempat. Masih ada yang salah. Ya, ini sudah benar. Hasil programnya pun bisa dijalankan. Oke, ini udah bisa ya. Sebentar, kalau ini kita coba di sini bisa nggak ya? Oh, enggak. Ya, disinilah hasilnya dari latihan keempat dengan alamat dari X itu adalah 000 ini 62 FP18. Pokoknya inilah isi PX-nya, isi alamat PX-nya ini berbeda di ujung 10 ini 18. Isi X-nya 87 sesuai dengan yang diisi ya. 87 dan ditunjukkan oleh PX 87 karena PX itu mengacu pada X. Ini pakai dan di sini. Maka dari itu tadi hasilnya sama 87 dan Y juga sama 87. Karena Y sama dengan pointer X, pointer PX. Dan di sini PX sama dengan DX di mana X itu adalah 87. Oke, kita bahas saja. Pada library-nya itu seperti biasa kita menggunakan include stdioh, kemudian ada main. Di sini ada integer sebagai tipe data yang pertama dan menunjukkan Y dan X, variabel Y dan X bernilai 87. Kemudian ada integer dengan pointer PX. Di bawahnya ada variabel X bernilai 87 seperti integer yang di atas. Dan di sini ada PX yang mengacu pada X. Di sini jadi di sini PX itu akan sama hasilnya seperti X dan Y mengacu pada PX. Di sini ada pointer PX dan di sini PX mengacu pada X sehingga nilainya akan sama pada hasil program nantinya 87. Di sini ada printf dengan masing-masing ada persen yang berbeda, ada persen P dan persen D, di mana persen P itu digunakan kepada variabel-variabel ini. Kepada variabel yang nantinya akan berisi sebuah alamat.
Sebenarnya yang menentukan itu berisi sebuah alamat adalah yang di ujung ini. Karena di sini menggunakan dan X dan di sini menggunakan dan PX. Ada tanda dan, ada simbol dan, maka hasil yang akan terjadi pada hasil program nantinya akan berbentuk alamat. Dan untuk printf selanjutnya ada printf PX dan ada printf dengan ujung pointer PX dan pointer Y dan ujung printer X. Di sini pun menggunakan persen D, juga persen D, di mana ini mengacu pada integer atau hasil dari printf ini yang menggunakan persen D akan menghasilkan bilangan bulat. Seperti yang ini, 87, 87, 87. Ini adalah bilangan bulat. Yang tadi Pak memakai dan X itu akan menunjukkan suatu alamat seperti ini. Alamat juga alamat. Dari sini kita lanjut ke latihan kelima atau program selanjutnya. Saya akan membuat source code-nya terlebih dahulu. Source code latihan kelima ini lebih pendek dari source code yang lain, maka akan sebentar. Pointer PD. Pointer PD Nah, selesai. Ini adalah soal dari nomor 5. Kita coba run. Berjalan ya. Di sini adalah isi D mula-mula 54,5 dan isi D sekarang 64,5. Ini sebenarnya adalah sebuah penjumlahan di mana 54,5 ini ditambah 10 menjadi 64,5. Kita lihat source code-nya dan kita bahas, kita breakdown dari source code-nya. Pertama, seperti biasa kita menggunakan library include stdioh, kemudian ada main. Di sini kita menggunakan float, langsung menggunakan float karena tentu hasil yang terjadi tadi bukan seperti sebenarnya tentu akan berbentuk desimal seperti tadi hasil yang sudah dilihat pada sebelumnya kan. Di sini ada float dengan D itu bernilai 54,5. Ada F di sini melambangkan sebuah float. Kemudian ada pointer PD. PD-nya ditaruh di sini ya. Ditaruh di atas sebenarnya juga bisa. Coba nih kita coba pointer kita taruh di atas. Ya benar, itu nggak ngaruh ya, cuma tempat doang. Dan di sini PD sama dengan D sama dengan dan D. Ini menunjukkan bahwa pointer D itu sama dengan PD yang sebelumnya. Sama dengan seperti
pointer PD yang di atas ini. Kemudian lanjut dengan printf yang berisi isi D mula-mula, ada persen %G di sini. Persen G di sini ditunjukkan uh, koreksi jika saya salah. Persen G di sini ditunjukkan kepada float yang ada di sini, float dan D serta isinya yang ada di sini, agar nantinya bisa melakukan perhitungan. Maksudnya terhubung kepada perhitungan nantinya akan terjadi. Dan di sini ada variabel D agar menunjukkan hasil yang nanti dihasilkan itu berbentuk angka. Kemudian di sini ada pointer PD ditambah 10 yang nantinya akan menjumlahkan dari 54,5 ini untuk ditambahkan dengan 10, tambahkan nilai 10. Kemudian di sini ada printf isi D sekarang itu berapa. Ini merupakan hasil dari 54,5 tadi yang ditambahkan dengan 10. Ada persen %G/N dan D seperti printf yang di atas yang ini. Dan hasilnya seperti yang tadi sudah dilihat adalah seperti ini, 54,5 ditambah 10 tadi yang pada pointer PD itu, dan hasilnya 4,5. Soal nomor 5 selesai dan langsung lanjut aja ya ke soal nomor 6. Soal terakhir di sini saya akan tulis dulu source code-nya.
Ya, ini source code sudah selesai. Kita coba run dengan nama talent 6. Ada yang salah sedikit. Di sini harusnya itu Vibo. Oke, harusnya ada tambah. Coba kita coba run lagi. Masih ada yang salah. Tambah imin 1 bener. Apa yang salah ya? Print F. Dimanakah yang salah? Sebentar. Ini sudah bisa dijalankan atau di run dengan hasil seperti ini. Jujur pada tugas nomor 6 ini saya masih belum terlalu paham apa itu Fibonacci seperti ini gitu. Saya belum terlalu paham apa itu bilangan Fibo. Saya akan membahas sedikit dari nomor 6 ini yang saya tahu, apa saja yang saya tahu seperti library dari ini, stdio dan stdlib. Stdio ini tentu berhubungan dengan printf dan stdlib berhubungan dengan for. Maaf jika saya salah. Setahu saya stdlib akan berhubungan dengan for dan perulangan. Lanjut, di sini ada integer dengan pointer Fibo. Kemudian ada main dan void. Di bawahnya ada integer i yang menunjukkan variabel i. Di bawahnya ada Fibo dengan integer pointer dan ada malloc, max dikali cj of integer. Di bawahnya ini ada Fibo plus 1 sampai dengan 1. Ini ada plus 2 sama dengan 1 juga. Di sini ada perulangan for i sama dengan 3, i kurang dari sama dengan max, dan ada i decrement yang akan menunjukkan suatu perulangan yang bertambah. Di sini ada pointer dari Fibo itu i.
Vibo ditambah I, mau ada pointer Vibo tambah I kurangi 2, dan di sini ada pointer Vibo tambah I kurangi 1. Dan hasil dari perhitungan ini akan ditentukan pada printf di sini sebagai outputnya. Di bawah printf ini ada perulangan juga, ada for yang menggunakan decrement agar jumlah atau nilai yang dihasilkan akan bertambah pada perulangan tersebut. Kemudian di sini ada printf lagi terakhir yang akan berhubungan dengan output nantinya. Ada percentage sebagai persen yang berhubungan dengan integer atau bilangan bulat, dan juga ada Vibo dan plus I, dan di bawahnya ada return sebagai penutup dari source code yang berhubungan dengan main yang di atas. Hasil dari source code-nya seperti ini setelah di run. Angkanya pertama bukan, dan ini adalah hasil dari decrement yang dituliskan pada source code. Perulangan yang terjadi atau nilai-nilai yang dihasilkan pun akan bertambah. Karena itu adalah arti dari decrement tadi, yang I sama dengan I. Maksud saya I plus plus maksudnya. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan dan pengerjaan tugas mata kuliah praktikum programan ini dari nomor 1 sampai nomor 6. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak sekali hal-hal yang tidak perlu dan memperlama dari dari waktu yang terjadi pada video ini. Bukan estimasi, salah tadi. Mohon maaf sebelumnya, dan mohon maaf juga dari banyak sekali kesalahan dari penulisan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.